Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Yafi Effendi Alula. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan langsung untuk matkul praktikum sistem operasi 1. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman di sini sudah menginstal ya VirtualBox sama sudah mendownload Debian versi terbaru. Untuk Debiannya saya tekan yang di download adalah yang bagian bawah ini. Debian 11.6 AMD DVD 1 ISO. Lalu untuk lalu untuk VirtualBox-nya tinggal download aja di sini. Langsung ada yang versi Windows. Tuh, download itu ya teman-teman ya. Karena saya sudah mendownload, artinya saya tidak perlu langsung lagi untuk mendownload lagi. Langsung saja kita membuat project di Oracle. Di sini saya sudah membuka ya Oracle VMware-nya. Sudah buka VMware saya buka. Lalu kita buat project baru. Ini saya misal untuk namanya Debian. Kita next. Nah, pada posisi ini itu ada isu ya dari teman-teman yang menggunakan Windows 11. Nanti kalau semisal kita membuat project, kalau membuat project itu nanti apa, ada kendala ketika menggunakan satu prosesor, maka opsinya adalah kita mengganti ke kedua. Saya pakai Windows 11, maka saya mengganti prosesornya menjadi dua. Nah, next, next, next. Oke, projectnya sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ISO-nya. Caranya bagaimana setting, storage, kontrol IDE masih kosong, saya tambahkan. Ini di sini kita bisa memilih lokasinya di mana. Saya sebelumnya sudah pernah naruh di sini, jadi langsung saja Debian 11.6. Oke, lalu kita start. Apa sih bedanya kalau misal membuat project langsung dikasih ISO-nya dan membuat project kosongan lalu disetting sendiri, menambahkan ISO-nya di setting. Apa bedanya? Ketika kita menambahkan langsung, otomatis dia tuh yang install itu langsung otomatis menginstal versi GUI-nya. Sedangkan kalau misal kita nambah project kosong, lalu kita setting, lalu menambahkan ISO-nya setelah membuat project, maka kita mempunyai alternatif. Bisa milih versi GUI atau CLI. Saya pakai versi CLI, dan install. Pada menu ini, select bahasa, saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk lokasi, saya pilih order, Asia, Indonesia. Lalu di sini saya mencari yang terdekat ya, di Singapura. Ini untuk keyboardnya American English.
Untuk nama hostname-nya saya pakai default aja Debian. Next. Untuk domain name-nya kita kosongi. Lalu untuk password root-nya saya kasih contoh root. Root. Untuk nama user saya menggunakan misal Go Admin. Passwordnya admin. Ini untuk lokasinya pakai WIB ya, karena saya di Jawa Timur. Lalu untuk ini saya menggunakan partisi manual. Lalu untuk teman-teman di sini karena kita meng-setup project-nya dengan menggunakan 2 GB RAM, maka untuk membuat partisinya kita memecah jadi dua. Yang 4 GB digunakan untuk swipe logical, lalu untuk sisanya 17,5 nanti akan kita buat untuk untuk bagian primary, bagian root. Jadi kita buat saja, kita tekan yes. Lalu di sini kan udah free space, kita tekan buat partisi baru. Ini saya ganti 17,5. Primary, beginning. Nah, ini mount point-nya root ya. Sudah benar. Lalu untuk 4 GB-nya kita tekan buat partisi baru, 4 GB, logical. Ini saya ganti, use as-nya saya ganti ya menjadi swap area. Kita done, lalu kita finish. Kenapa kok saya menggunakan versi CLI? Yang pertama, karena lebih enteng ya, maksudnya untuk proses installnya, filenya lebih enteng. Ada menggunakan versi GUI. Proses installnya memang agak lama ya, karena di sini kita ibaratkan apa ya, mengimport lah. Dan itu biasanya tergantung sama laptopnya, karena laptop saya yang masih pasan ini, makanya untuk proses instalasinya memang agak lama.
Oke, untuk instalasi media tidak, untuk network mirror tidak. Lalu untuk oh, untuk package survei tidak. Nah, apa saja sih yang kita install untuk versi CLI? Yaitu untuk versi CLI hanya membutuhkan yang bagian bawah ini saja, standar system utilities. Lalu ini bagaimana caranya menghapus bintangnya dengan menggunakan spasi. Karena kita pakai versi CLI, maka yang di-install hanya bagian bawah saja. Kita tunggu lagi. Lalu untuk install grup bootloader, kita tekan ya. Lalu bagian bawah ini slash dev slash sda, kita tekan.
Oke, instalasi berhasil. Kita tekan continue. Oke, setelah berhasil menginstal Linux Debian di VirtualBox, maka prosesnya adalah kita melakukan perintah-perintah dasar di sistem operasi Linux. Ini contohnya ya. Nah, saya on-kan untuk sistem operasinya. Ini di sini sudah disuruh login ya. Saya menggunakan user biasa saya. Ya, lalu di sini saya sudah bisa melakukan perintah-perintah dasar ya. Contohnya di sini misal melihat file di directory ini pakai ls. Dari sini saya pakai ls minus a melakukan lihat file atau directory ini meskipun yang bagian yang terhidden atau bagian yang tersembunyi. Lalu setelahnya kita coba lihat di sini misal mau melihat file yang ada di lokasi bin. Nah, oh di sini. Di isinya ini adalah isi dari directory bin. Nah, lagi pengen lihat cara menyeluruh di folder user. Nah, oke, kita lanjutkan saja pada percobaannya ini. Sini kita yang pertama suruh ID. Oke, ID. Maka di sini terlihat untuk ID di atas 1000 adalah nama user ya. Sedangkan yang bawah 1000 seperti 24, 25, 29, 30, 44, 46, 108, dan 112 adalah tools yang terinstall di Debian saya. Oke, nah, lanjut kita update. Nah, sekarang ya, kalau misal ingin call, oh ternyata di versi Debian 11.6 itu call-nya masih tidak ada ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kita masuk akses dulu ke rootnya, masukkan password rootnya, lalu kita menginstal perintah call-nya dengan perintah apt-get sd main utils. Ya, gini ya. Y, tunggu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ISO-nya lagi. Maka kita tekan mesin setting, lalu storage. IDE-nya kan masih kosong. Nah, kita isi lagi dengan Debian. Oke, lalu di sini tekan enter. Nah, udah ya. Udah gini, coba kita komputer lagi, misal kal. Nah, versi saya lanjut kal 9 2000. Misal kal minus y. Oh, ternyata memanggil atau melihat pada tahun 2023. Kalau ini 9 2002 berarti dia hanya melihatkan bulan 9 pada tahun 2002. Kita lanjut. Oke, kita melihat identitas hostname-nya siapa yang pertama lalu sama mesinnya. Jadi kita coba pasang exit ini. Hostname. Ya, kita lihat uname Linux. Uname minus A. Jadi kita melihat
mesinnya yang kita pakai atau DB Linux yang kita pakai itu yang versi berapa sih gitu kan. Lalu setelahnya kita melakukan perintah buat mengetahui siapa saja sih yang aktif di sini dengan W, lalu bisa dengan W, lalu dengan bisa W, M. Bedanya apa sih? Bedanya kalau W saja kita bisa melihat pada jam berapa, lalu dia itu dengan akses siapa, lalu ada di sini ada idle di CPU sampai CPU gitu kan. Kita melihat semuanya. Tapi kalau Wu itu perintahnya hanya bisa melihat usernya siapa, dia jam berapa. Lalu untuk UMI, dia hanya bisa melihat username yang aktif itu siapa saja gitu aja. Oke, proses selanjutnya kita CHFN kebo wajib akhirnya admin. Wah, di sini kita kasih NRP aja ya. 1061 0 kalau rumahnya saya nggak ada. Nah, lalu melihat informasi finger. Nah, pada Debian 11.6 ini, saya masih tidak bisa menemukan cara bagaimana fingernya itu sudah jelas apa belum ya. Tapi sedangkan ketika misal saya akses ke rootnya dan apt get install finger, nanti ada tulisannya gini, unable to locate package finger. Gitu. Sampai, sampai sekarang masih saya tidak tahu, tapi kemarin saya coba di Ubuntu itu bisa. Dengan perintah installnya apt install finger. Tuh, mana saja. Nah, di sini kita bisa melihat manual booknya itu perintah buah perintah itu kita bisa melihat manual booknya. Bagaimana? Misalnya ini. Man perintah ls. Oh, di sini bisa melihat pakai minus a atau minus all atau minus minus author atau minus b atau minus c itu bisa, teman ya. Kalau kita quit, coba misal man. Ini kita bisa melihat manual booknya tentang untuk perintah man. Oke, kita lanjut. Man minus k file. Ini lanjut man 5 password. Oke, di sini kita bisa melihat manual booknya ada 6 password. Rapid. Lalu proses selanjutnya adalah clear untuk menghapus layar yang tadinya penuh menjadi kosong. Lalu kita bisa lihat lagi dengan menggunakan perintah apo post apa misal date gini. Berarti yang hubungannya tentang date akan dicari. Nah, kalau mail ya, sama kalau telnet dia akan mencari apa saja yang berbau-bau telnet. Misalnya telnet sama telnet gede. Oke, proses selanjutnya adalah kita bisa menggunakan perintah buat is. Oke, apa sih date itu apa sih gitu kan? Jadi dia akan mengeprint atau mengset sistem date and time gitu. Oke, ini kira-kira lebih ke penjelasan sebuah perintah itu ngapain sih gitu. Lalu kita akan mencoba menggunakan perintah yang berbau-bau file atau directory ya. Kita misal sekarang ls saja, artinya kita hanya melihat isi dari directory ini tuh ada atau enggak gitu. Kalau ada, berarti akan muncul. Kalau nggak ada, ya berarti cuma
hanya kosongan. Kita lagi ls minus l, oh, juga sama, masih nol ya totalnya ya. Kita lagi menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi dengan perintah ls min a. Di semuanya dibuka ya. Misal menampilkan semua file tanpa proses sorting, pakai minus f. Nah, bedanya pakai minus a itu kita urut ya. Jadi nama filenya mulai dari titik 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 b, ba, titik bas, titik pro kan, jadi kan urut semua ya. Terus misal kita pengen melihat file atau direktori yang ada di direktori user, bisa. Oke. Mau misal pengen melihat di direktori root, bisa. Terus misal di sini saya mau melihat semua file ya atau direktori yang ada di direktori etc, bisa. Kita dengan ls minus f slash etc. Yes, mari kita lihat ini. Oh, ya teman-teman ya, lanjut, kita lanjut. Terus misal kita ingin melihat, tapi dengan minus L ini kita bisa melihat, yaitu dia bisa ngapain aja dengan ini dr r xrx atau rwrr yang dimiliki oleh apa user siapa, misal di sini ada root gitu. Jadi bagaimana sih caranya mengedit sebuah file atau hak aksesnya itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Lanjut, s minus r plus user. Kalau minus r semuanya ya yang berkaitan tentang user akan apa tertampil semua. Memang agak lama ya karena banyak ya user itu. Ya sudah. Kemudian di sini, ini nah, di sini saya menggunakan perintah file. Oke, misal di sini file bintang. Oke, misal file bin s. Jadi kita bisa melihat tipe filenya di sini dengan menggunakan perintah file apa yang mau kita tuju. Kalau file aja kita bisa menggunakan ini perintah-perintah ini. Kalau misal file slash bin slash ls kita bisa melihat oh alah, ternyata itu pakai GNU atau Linux 3,2. Lanjut. Jadi kita akan mencoba berbau-bau yang file atau directory ya. Contohnya di yang pertama adalah mengkopas dari file mana, misal di sini filenya dari etc yang bernama grup akan disimpan di F1. Nah, kalau misalnya kita ls, sekarang ngecek, sekarang ada file namanya F1. Kita coba buka ya, satu. Isinya itu sama dengan yang ada di file group di directory etc. Gimana kalau misal kita ingin mengasih informasi apakah filenya sudah ada apa belum dengan minus i, file sebelumnya apa, terus mau kita taruh di mana, pengen file baru yang mana, ya. Karena file F2 itu masih belum ada, berarti dia kan bisa. Cuma kalau
kita mengulangi lagi perintahnya. Oh, ada peringatan mau mengkopas kembali F2-nya. Jika ya, Y, jika tidak, tidak. Ya. Terus misalnya di sini pengen buat directory mkdir, namanya misalnya backup. Lalu pengen mengkopas kembali F1 ke F3. Lalu kita pindah. Oh ya, ibaratnya kita tuh ngambil dulu filenya mana semua yang pengen kita kopas, lalu kita taruh di sebuah directory yang kita buat tadi. Ini kita buat F1, 2, F3, akan kita simpan di backup. Jadi file F1, F2, F3 nanti akan terkopas di directory backup. Mana kita lihat ls-nya ya. Di sini ada directory backup, ada file F1, F2, F3. Bagaimana kalau misal kita masuk lokasi backup ini, dd backup, lalu kita ls, sama, akan ada F1, F2, F3. Oke ya, ini sudah paham teman-teman. Nah, bagaimana kalau semisal kita pengen menghapus? Oh, kalau menghapus file, caranya gini. rm F1, apa sih yang pengen dihapus? Karena di sini pakai file F1, 2. Nah, kalau misal RM ini sudah berhasil, kita lihat lagi ya ls, kita tinggal F3 aja. Karena ini bagaimana kalau menghapus lagi RM 3 ls sudah kosong. Bagaimana kalau kita kembali ke direktur yang sebelumnya dd si titik titik. Ini kita ls lagi. Ada backup, ada directory backup, ada file F1, F2, F3. Bagaimana kalau misalnya kita sekarang menghapus sebuah directory dengan perintah rmdir, nama direktorinya. Sama juga dengan menghapus file ya. Bahwa ls sudah kosong semua. Oke, oke, misalnya di sini mau melihat isi file. Oke, kita kembali lagi kopas misal di sini aja. Oke, oh, oh, lalu kita coba melihat isi filenya itu bisa melihat tanpa, kalau file bisa melihat ya, jadi langsung perintah start filenya. Nah, lalu pengen menampilkan file satu layar penuh dengan perintah for nama filenya. Nah, ini kemas. Bedanya apa? Kalau tadi kan hanya sekilas. Kalau yang more itu semua. Bahkan ini hanya mencakup 58%. Bagaimana kalau next-nya kita tekan enter? Tuh. Jadi bawahnya ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau semisalnya kita pengen merubah nama dari file? Kita lihat dulu. Ini ada F1, F2, F3 ya, teman-teman. Bagaimana kalau pengen kita mengubah namanya? Bisa dengan perintah mv, nama filenya apa yang mau kita rubah dengan nama barunya apa? Misal pop.txt. Kalau kita ls, nah namanya tinggal sekarang berubah jadi F2 ke pop.txt. Oke. Terus misal buat project out, kita bikin folder baru, media. Ingin memindahkan F1 dan F2 dan F3 ke MyDir. Bisa. Nih, kalau aku ls, di sini ada directory MyDir dan pop.txt. Gimana kalau aku masuk ke
direktori mydir, gd mydir, kita ls di sini ada F3. Jadi tadi sebelumnya di direktori apa all ya dipindahkan ke mydir. Kita hapus saja. Kita lalu kita gd kembali, kita karantina akan update. Ya, sudah ya teman-teman ya. Lalu kita mengerjakan latihannya. Oke, kita mengerjakan latihannya. Ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Oke, dengan cara JSN. Oh, maksudnya admin. Oke, ini mau saya ganti ya. Tadi kan sebelumnya kan kita mengisi dengan eh, apa dengan dengan NRP lengkap saya. Saya ganti dengan 3 NRP terakhir. Terus untuk nomor teleponnya kita ganti ke 4 digit terakhir. Itu home-nya saya tidak. Nah, sudah berhasil diupdate pihak usernya, informasi fingernya. Lalu nomor 2, user-user yang sedang aktif pada komputer Anda bisa dengan menggunakan perintah with. Oke, lalu next. Perintah apa yang menggunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Dengan perintah tadi, cal minus y. Lalu bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah cal? Oh, bisa. Tinggal perintah nyaman. Apa yang mau kita lihat manual booknya? Cal. Ini lengkap ya. Di sini ada minus H, minus C gede, minus E, minus J kecil, ada semua. Kita exit. Lalu bagaimana kalau semisal ls tapi menggunakan kata kunci sort? Oke, kita bisa melihat ini. Kita bisa S minus F. Atau minus satu pun kita bisa sendiri. Oh, kalau sort kosong ya. Berarti bedanya kalau minus F itu file yang tersembunyi, meskipun yang tersembunyi. Tapi kalau minus sort mengurutkan tapi hal yang ada di sana. Dan dia tidak bisa melihat yang hidden. Lanjut, bagaimana tampilan perintah s min a atau dan lsa. Oke, kita coba di sini. S min a min m. Oh, ternyata dia melihat keseluruhan untuk totalnya berapa dan dalam dalam bentuk list kayak gini ya. Jadi usernya yang bisa akses itu di mana saja sih. Kalau root itu berarti hanya khusus root. Yang lainnya bisa pakai ke budget gitu. Kalau ls min a, oh ternyata sama gitu kan. ls min a min a min a min l itu sama dengan ls min al. Oke, lanjut. Menampilkan file hidden pada direktori etc. Nah, ls min a etc. Semuanya ya. Nah, hidden. Lalu bagaimana kalau file secara lengkap pada direktori etc. Bisa. Maka ls l slash etc direktori mana. Oke, next. Buatlah direktori pak1 pada direktori aktif. Oke, kita buat dulu. Sekarang, kaget pak1 ls. Oh, sudah ada toh. Terus bagaimana kalau semisal kopikan file dari etc group ke tes1, tes2, tes3. Oke. Ini kita buat ya sekarang ya. Jadi kita cp kopas dari file sebelumnya kita simpan di etc group ke tes1. Lalu kita eh, cp tes1 ke tes2 sama tes3. Kalau udah, kita pindah
pindahkan ke tes 1, tes 2 ini ke prak 1 ls, lalu kita pindahkan lagi tes 3 ke prak 1 ls, berarti hanya ada direktori prak 1 ya. Kita masuk ke prak 1, id prak 1, kita masuk ke prak 1, lalu di sini untuk langkah selanjutnya adalah tampilkan isi file tes 1 dengan satu layar penuh. Tambahkan more tes 1. Oke, langkah selanjutnya ya. Jadi semuanya bisa terlihat. Oke, lalu pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke directory home. Nah, karena directory home itu aksesnya root, maka kita harus melakukan login ke user rootnya dengan perintah su, maksudnya root. Di sini pengen memindahkan mv tes 1 tes 2 ke directory home. Oke, TLS, maka sekarang tinggal tes 3 saja. Bagaimana kalau misalnya ingin menghapus tes 1 dengan tes 2 dengan konfirmasi? Oke, lalu yang kita lakukan adalah kita masuk ke directory home-nya dulu. Kalau udah masuk ke home-nya, kita tes. Nah, lalu kita hapus nih tes 1, tes 2 dengan cara rm tes 1, 2. Ketuaku ls, dan nggak ada. Oke, cukup sekian dari pertemuan kali ini. Ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.